Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kita pakai contoh misalnya di sini ada pohon apel. Apel yang ada di pohonnya kemudian nanti misalnya jatuh, ya, kemudian nanti jatuh sampai akhirnya di permukaan tanah. Kita bertanya-tanya, misalnya nih di titik ini nih berapa sih energi mekaniknya? Kemudian di titik ini ataupun di titik bawahnya atau di permukaannya ini berapa sih energi mekaniknya? Yang kita tahu energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik gitu kan. Nah, apabila soalnya nanti tidak ada pengaruh dari gaya luar, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Atau intinya adalah energi mekanik di titik pertama sama dengan energi mekanik di titik kedua. Yang menjadi titik pertama ataupun kedua itu bebas ya. Misalnya nih, yang pas di pohon dengan yang pas di tengah. Atau misalnya yang pas di tengah dengan yang pas bawah. Pokoknya kalau kita mau cek dimanapun dia, energi mekaniknya akan sama. Ya, nah, energi mekanik itu kan kalau kita uraikan menjadi energi potensial plus energi kinetik sehingga EM1 diuraikan menjadi EP1 plus EK1, EM2 menjadi EP2 plus EK2 gitu. Nah, kita uraikan lagi. Energi potensial rumusnya itu kan M kali G kali H. Berarti di sini M kali G kali H1. Energi kinetik yang pertama di sini setengah M kali V1 kuadrat. Kemudian energi potensial keadaan kedua jadi MGH2 ditambah energi kinetik yang kedua atau posisi kedua adalah setengah mv2 kuadrat ya. Perlu diperhatikan H1 berarti ketinggian pertama, H2 ketinggian kedua, V1 berarti kecepatan pertama, V2 berarti kecepatan kedua. Ya, jadi ada dua posisi di sini, posisi pertama dengan posisi kedua. Nah, di sini kita ada contoh, misalnya ada bola A yang masanya 2 kilo dilepaskan dan menempuh lintasan licin seperti pada gambar. Yang perlu kita ingat ketika ada soal nih, bacaannya dilepaskan, artinya tidak ada kecepatan awal ya. Kalau dilepaskan itu tidak ada kecepatan awal. Kalau misalnya tidak ada kecepatan awal, maka bola yang di posisi A ini dia tidak punya energi kinetik awal. Nah, gitu. Kemudian lanjut lagi, jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, energi kinetik bola saat di B adalah, nah dia tanya di B, karena posisinya dari A ke B ini lagi menggelinding ya, pasti dia punya energi kinetik bola dong. Iya, berapa sih energi kinetik bolanya? Oke, karena kita lagi bahas hukum kekekalan energi mekanik, maka kita cari energi kinetik bola biasanya ya. Ya, di sini kita tuliskan dulu H di posisi A adalah 120 ini, kemudian 120 lagi sampai permukaan. Jadi totalnya di titik A sampai permukaan adalah 240 cm atau dijadikan meter dengan cara dibagi 100, 2,4 gitu ya. Nah, di B ketinggiannya berapa? Nah, ini udah jelas ya dari sini ke sini 120 cm atau dijadikan meter. 120 dibagi 100, 1,2 meter. Di sini udah jelas posisinya A dan B, ketinggiannya juga udah jelas. Nah, lanjut kita mau cari energi kinetik bola di B-nya. Kita gunakan EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB ya. EPA berarti kita uraikan menjadi M kali G kali H di titik A. Ditambah EKA diuraikan menjadi setengah MVA kuadrat. Tadi di awal sudah disampaikan kalau dilepaskan tidak punya kecepatan awal. Nah, berarti VA-nya itu sama dengan 0. Bisa aja kita langsung tulis EKA-nya 0 di sini ya, tanpa kita harus menguraikan seperti ini. Kemudian sama dengan EPB, energi potensial di titik B, M kali G kali H tinggi di titik B, tambah, nah karena kita mau cari energi kinetik di B, maka EKB-nya tidak perlu diuraikan, biarkan saja dalam bentuk EKB. Ya, masukin angkanya, MGHA-nya jadi 2, masanya 2 di soal ya, dikali gravitasi dianggap 10, dikali HA diketahui tadi kita udah cari 2,4 ya yang sudah meter. Ditambah tadi ini 0 sama dengan yang posisi keduanya
masanya 2 dikali gravitasi 10 dikali H di B-nya 1,2 ditambah EKB yang mau dicari. Oke, ini kita jumlahkan ya. 2 kali 10 20, maaf kita kalikan maksudnya. 2 kali 10 20 dikali 2,4 48. 2 kali 10 20 kali 1,2 iya 24. Jadi 48 tambah 0 sama dengan 24 tambah EKB. Di mana EKB boleh kita tuliskan di sebelah kanan, 24-nya pindah ke kiri jadi dikurangi atau jadi minus. 48 dikurang 24 sama dengan iya 24 Joule. Jadi ini adalah jawabannya. Terima kasih sudah menyaksikan jawaban yang ini. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Ya, contoh berikutnya di sini seorang siswa menerjunkan diri dari papan kolam renang setinggi 8 meter dari permukaan air tanpa kecepatan awal. Ya, di sini kita anggap ini adalah keadaan awal, di mana keadaan awalnya H1-nya adalah 8 meter gitu ya. Dan di sini tidak ada kecepatan awal. Ini yang perlu kita ingat. Ketika tidak ada kecepatan awal, maka energi kinetik di awalnya pun nol ya. Jika massa siswa 40 kg, maka kecepatan siswa tersebut saat membentur permukaan air adalah, nah ini adalah keadaan kedua, di mana dia itu kan membentur permukaan air. Artinya pas permukaan tidak ada ketinggiannya ya. Artinya H yang keadaan kedua ini 0 nantinya. Berarti EP-nya 0 pada saat keadaan yang kedua. Ya, di sini kita gunakan EP1 ditambah EK1 keadaan pertama di mana yang H-nya itu 8 meter sama dengan EP2 tambah EK2 di mana ini adalah keadaan pas permukaan air. Tadi di sini EP2-nya sama dengan 0 karena pas permukaan, kemudian keadaan pertama EK1-nya 0 karena tanpa kecepatan awal ya. Nah, ini lebih gampang karena isinya tinggal EP1 sama EK2. Ya, kita uraikan EP1-nya menjadi MgH1. Sebenarnya EK1 mau diuraikan boleh, mau nggak diuraikan juga boleh ya, karena ini sudah pasti 0. Sama dengan EP2, diuraikan boleh, tidak diuraikan langsung tulis 0 juga boleh, karena kan kita udah tahu. EK2-nya kita uraikan menjadi setengah mV2 kuadrat, karena di sini kita mau cari V2, kecepatan siswa tersebut saat membentur permukaan air ya, itu V2-nya. Kita masukin massa siswanya di soal adalah 40 kilo, dikali di sini gravitasinya dianggap 10, dikali ketinggian awalnya adalah 8. Ini dikali jadi 300, maaf 3.200 ya. 3.200 ditambah 0 sama dengan 0, ditambah ini setengah, massa siswanya 40, 40 bagi 2, 20, berarti ini 20 V2 dikuadratin. Ya, jadi sebelah kiri ada 3.200, sebelah kanan ada 20 V2 kuadrat. Ini kita boleh coret nolnya nih 1, di sini juga 1, atau mau ditulis langsung. V2 kuadrat adalah 3.200 dikurangi 3.200 dibagi 20 ya. Nah, di sini kita coba bagi ya. Nolnya kita coret, 32 kan kalau dibagi 2 dapat iya 16 ya. Nolnya kita taruhin. Jadi V2 adalah 160. Karena di sini ada kuadrat, maka yang sebanding dengan kuadrat adalah akar. Nah, makanya 320 bagi 2, 160. V2 kita akarin dari 160. Kalau kita cek 160 keluar akar nggak bisa ya. Iya, jadi kita munculkan berapa kali berapa yang hasilnya 160. Di mana salah satunya bisa keluar nanti. 160 itu merupakan perkalian dari 16 dikali 10. Akar 16 itu keluar 4, 10-nya tetap di dalam akar. Jadi jawabannya adalah 4 akar 10 meter per second. Ya, ini adalah cara menjawab untuk soal mengenai hukum kekekalan energi mekanik ya. Secara teori seperti ini, tapi ternyata ada cara yang lebih cepat lagi. Tapi cara cepat ini punya syarat. Pertama, diketahui kecepatan awalnya itu 0 atau tanpa kecepatan awal. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan akhir saat di permukaannya atau pas permukaannya. Jadi ketika dua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa langsung menghitung kecepatan di saat itu adalah akar 2GH. Nah, ada yang ingat
Akar 2GH ini adalah rumus dari GJB, gerak jatuh bebas ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita bisa pakai rumus GJB. Akar 2GH dengan akar 2 kali gravitasi dianggap 10, hanya di sini kita pakai H yang pertama pastinya. Jadi 2 kali 10 kali 8, ini 160. Nah, sampai sini aja kita udah mendapatkan tadi langkah sampai sini ya 160. Tinggal diakarin, dapat akar 160 tadi 16 dikali 10 atau 16-nya keluar jadi 4, akar 10-nya tetap di sini ya. Jadi jawabannya 4 akar 10 meter per second. Ya, itulah cara menggunakan cara cepatnya bisa digunakan dengan ketentuan tadi ya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.